Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat berbahagia hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersama-sama belajar akan firman Tuhan di bulan Desember, bulan Natal, minggu yang kedua ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa di bulan Natal ini diberi kesempatan oleh Allah, walaupun dalam situasi pandemik, kita berdoa berharap supaya kita tetap ada di dalam sukacita yang datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, dunia yang sedang digencar dengan pandemik ini membuat dunia mengalami tidak sukacita. Tetapi marilah dengan perayaan Natal Tuhan ini kita menghiasi dunia dengan sukacita yang datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema judul, yaitu Sukacita Natal Membangun Kegigihan Iman. Sukacita Natal membangun kegigihan iman. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan kitab Matius pasal kedua ayat 1 sampai 12 dikisahkan di sana dalam firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang, dan yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, kami memohon pertolongan dan kasih setiamu supaya pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini bisa disampaikan dengan kekuatan dan pertolongan yang datang daripada Roh Kudus. Berkatilah ya Roh Kudus, supaya hambamu engkau pakai untuk mengantarkan pesan Tuhan melalui berita Natal pada kesempatan hari ini. Berkatilah seluruh jemaatmu, saudara-saudara kami yang mendengar berita ini, kiranya mereka boleh bersuka hati, bersuka cita, dan mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan menyembah dan memuliakan Engkau. Kuatkan dan teguhkan hati kami di tengah-tengah pandemik ini, supaya sukacita Natal yang datang daripadamu tidak terhemas, tidak larut dengan situasi pandemik, tetapi menghiasi situasi ini dengan sukacita yang datang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemik ini tentunya kita memikirkan bagaimana
hingar-bingarnya Natal yang dahulu begitu meriah dan berkumpul, dan kemudian banyak orang dalam satu tempat bisa bersama-sama menikmati perayaan Natal. Tetapi kali ini kita ada di tengah pandemik, tentunya kita harus bijaksana di dalamnya. Namun saudara, demikian kita tidak boleh kehilangan sukacita Natal, karena ini satu hal yang membahagiakan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Jadi pandemik ini tidak boleh menghentikan sukacita Natal, tidak boleh menghalangi. Kalau kita boleh belajar kepada firman Tuhan ini, kita akan bisa mengalami sukacita Natal yang membangun kehidupan kegigihan iman kita. Jadi setiap Bapak, Ibu, dan saya, kita orang percaya bisa mengalami sukacita Natal yang luar biasa itu ketika kita membangun kegigihan iman kita. Nah, mari kita memperhatikan bukti-bukti bahwa kita mengalami sukacita Natal dengan membangun kegigihan iman. Jadi kegigihan iman itu perlu dibangun dengan mengalami sukacita Natal ini. Perhatikan, ada 3 hal yang saya sampaikan yang membuktikan bahwa sukacita Natal ini dapat Bapak Ibu alami di dalam kehidupan ini dengan membangun kegigihan iman. Nah, bukti yang pertama saudara yang mau saya sampaikan dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa betapa pentingnya pengenalan kita akan Sang Natal itu sendiri. Jadi sukacita Natal harus didasarkan pada pengenalan kita kepada Sang Natal dengan benar. Seperti contoh kehidupan orang Majusi ini atau orang Magohi ini. Mereka mengalami sukacita Natal karena pengenalannya akan Sang Natal itu sendiri. Nah, kalau saudara perhatikan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, saudara, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di sana mereka datang, bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan saudara, pengenalan orang Majus ini, orang yang di luar Israel ini, orang yang di luar umat pilihan Allah ini, orang yang boleh dibilang dia dari bangsa-bangsa lain, tetapi mereka mengenal Sang Natal karena melihat satu pertanda bintang yang dilihatnya, dan ia memahami dia sebagai bintang raja, di mana tanda kelahiran raja yang luar biasa, raja yang maha besar, raja yang patut untuk disembah, raja yang patut untuk dihormati. Jadi dia mengenal Sang Natal itu sendiri, Sang Kristus itu sendiri sebagai raja yang besar, raja yang mulia, raja yang berbeda dengan raja-raja dunia ini. Itu sebabnya ia mengalami sukacita karena pengenalan akan Sang Natal itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Majus ini bukan orang sembarangan. Dia dikenal sebagai orang yang dalam kasta imamat, atau orang yang berilmu, atau orang yang memiliki satu pandangan hidup yang luas. Tetapi ia bisa menafsirkan bintang yang dilihat di timur itu adalah raja orang Israel, orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang bersukacita bukan karena pengenalan akan Sang Natal, tetapi karena perayaannya Sang Natal. Seperti seorang yang datang pergi ke pernikahan, mereka bukan sukacita karena mempelai itu, tetapi karena banyaknya hidangan makanan yang luar biasa dan disajikan secara terbuka, mengambil apa saja. Dia bersukacita karena hal demikian. Nah, orang-orang demikian saudara bisa terjadi dalam kehidupan Kristen. Ketika mereka merayakan Natal, mereka bersukacita karena perayaan itu sendiri, bukan karena sang pribadi, Sang Natal itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Orang Majus ini mengalami sukacita karena pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Hal demikianlah yang harusnya Bapak, Ibu, dan saya lakukan di dalam hidup ini. Jadi, mari kita renungkan bagaimana kita mengalami sukacita Natal.
Apakah itu karena pengenalan akan Yesus Kristus Sang Mesias itu, Sang Raja itu sendiri, dan kita mengalami sukacita, atau karena kegiatan yang bersifat ritual, yang bersifat agamawi itu saja? Tentunya saudara, pandemik ini akan menghalangi kita mengadakan perayaan, karena penyebaran virus itu, karena kerumunan banyak orang, apalagi makan bersama banyak orang, itu sangat-sangat menjadi mudah virus menyebar. Tetapi sukacita Natal bukan identik dengan itu sesungguhnya. Tetapi bagaimana saudara mengenal pribadi Sang Natal, yang adalah Raja di atas segala Raja, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dan patut untuk disembah oleh semua orang yang mau percaya kepadanya. Itu hal yang pertama, pembuktian bahwa setiap orang Kristen bisa mengalami sukacita Natal karena pengenalannya akan Sang Natal itu sendiri. Bukti yang kedua saudara, ketika saudara ingin mengalami sukacita Natal yang dibangun dengan kegigihan iman itu, maka hal yang kedua adalah kita menyembah Sang Natal itu sendiri dengan benar. Melakukan penyembahan Sang Natal itu sendiri dengan benar. Perhatikan kehidupan seorang orang Majus ini, yang datang dari luar bangsa Israel, yang mewakili bangsa-bangsa lain untuk menyembah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Dan ini satu tanda bahwa dunia semua orang, semua bangsa layak untuk menyembah Sang Natal. Dan kehadiran Sang Natal tidak hanya dikhususkan untuk orang tertentu, tetapi untuk semua bangsa. Jadi ini berita yang sangat bahagia. Ini berita yang sangat menyukakan. Sehingga di dalam berita firman Allah, orang-orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia? Dia siapa? Sang Natal. Siapa dia? Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang jauh-jauh dari negeri asing, datang ke Yehuda, ke Betlehem untuk menyembah si dia, Sang Natal itu. Wah saudara, penyembahan dilakukan dengan benar kepada satu pribadi, Raja yang agung, yang mulia itu. Saudara, persoalan selanjutnya adalah ada tantangan dalam penyembahan. Kenapa? Ketika orang-orang Majus bertanya-tanya, tidak menemukan jawaban, dan akhirnya ia bertanya kepada kerajaan. Dan kerajaan di Yerusalem pun tidak mengenal, tidak tahu bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan. Di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8 itu membuktikan bahwa kerajaan negara itu tidak mengenal kehadiran Sang Raja yang akan memulihkan umat Allah, yang akan menghubungkan umat Allah dengan Allah sendiri. Sehingga hal ini menjadi satu tantangan tersendiri. Dan ketika Herodes, seorang raja yang sangat kejam pada waktu itu, yaitu orang Edom yang diangkat oleh Agustus untuk memerintah menjadi raja di Yehuda, di Yerusalem itu, mereka terkejut. Wow, ini ada saingan saya, ada raja yang lahir. Dia tidak tahu. Dia memanggil para imam di kerajaannya untuk memberitahu di mana Mesias itu lahir. Dijelaskannya. Lalu dengan diam-diam saudara, orang-orang Majus ini diintegrasi oleh Herodes itu. Dan perhatikan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Wow, pasti ini berita yang sangat membahagiakan mungkin bagi orang Majus itu. Dia juga mau menyembah.
Tetapi ini pasti ada satu perjanjian, saudara. Nanti kalau ketemu, saudara-saudara mampirlah ke tempat dan kembali ke tempat ini, beritahu kami dan kami juga akan menyembah Dia. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya mereka, orang Majus itu meninggalkan tempat itu. Dan mereka berjalan dan melihat bintang, dan akhirnya mereka sangat bersuka cita setelah mendengar apa yang informasikan oleh Raja Herodes itu. Mereka melihat bintang itu, maka bersukacitalah mereka, saudara. Belum melihat Sang Natal, tapi kembali bintang itu yang pernah lenyap itu, sehingga membuat mereka kehilangan panduan, akhirnya bertanya-tanya itu, dan akhirnya muncul lagi bintang itu. Dan itu membuat mereka bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya. Jadi betapa sukacitanya, lalu sujud menyembah Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Majus ini mungkin berpikir dari rumah, ketika mereka mau datang kepada raja orang Yahudi yang berlahirkan, mereka berpikir mungkin di istana, di tempat yang mewah, semuanya baik. Tetapi faktanya, sang raja itu ada di rumah yang orang yang miskin, orang yang sederhana dan cenderung miskin, karena melihat persembahan ketika Yesus diserahkan kepada imam di bait Allah, itu dilakukan sebagai orang yang miskin. Dia hadir dalam keluarga yang miskin. Apakah kecewa orang Majus itu? Mereka tidak kecewa. Mereka tahu bahwa itu benar-benar raja. Dia tidak melihat aksesorisnya. Dia tidak melihat gelap gemerlapnya perayaan, kehadiran banyak orang mungkin di situ. Tetapi ia melihat sang pribadi itu. Dan ketika itu ia tetap menyembahnya. Dan dia memberikan penghormatan, penghargaan, ia memberikan persembahan seperti yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Dalam perjalanan mereka ke tempat itu, mereka membuka kantong itu dan mempersembahkan kepada Sang Natal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak mengurangi apa-apa demi menghormati Sang Natal itu sendiri. Dan rumah itu adalah rumah orang yang miskin, orang yang sederhana. Tetapi mereka adalah orang yang kaya, karena mereka orang yang takut akan Allah. Yusuf dan Maria adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut akan Allah, orang yang mengutamakan Allah, orang yang berani mengambil keputusan untuk setia kepada Allah. Disitulah terjadi satu penyembahan. Disitulah terjadi kehadiran Sang Natal itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembahan, perayaan kita bukan bergantung kepada situasi, tetapi bergantung kepada sikap hati kita, bagaimana kita setia menyembah Sang Natal itu. Apakah itu terjadi dalam hidup saudara di dalam masa Natal ini? Setiap Anda beribadah kepada Allah, baik itu bersama-sama di gedung gereja maupun di saat saudara di rumah seperti ini, apakah ada sikap hati yang menyembah kepada Allah seperti seorang Majus ini, orang-orang Majus ini? Renungkanlah hal ini. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tetapi penyembahan harus berjalan. Pandemik boleh ada, tetapi pandemi gak boleh menghentikan sukacita Natal saudara dan saya dan kita anak-anak Tuhan untuk terus mengenal Sang Kristus dan menyembah Dia. Dan bukti yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sukacita Natal itu membangun kegigihan iman. Ketika di dalam kita mengabdi menyembah Dia, kita menjadi orang yang melakukan penyerahan hidup kepada Sang Natal. Hal itulah yang seharusnya Bapak Ibu dan saya alami dalam kehidupan ini, yaitu penyerahan hidup terhadap Sang Natal secara total, secara benar. Hal ini penting, saudara. Perhatikanlah dalam ayat 12 ini dikatakan dalam firman Tuhan,
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara perhatikan, ini penentuan, ini pilihan, ini ujian. Mereka sudah sepakat untuk ketemu. Kalau sudah ketemu Mesias, Raja yang baru dilahirkan, harus kembali ke kerajaan, dan mereka sudah oke, sudah siap dan mau. Tetapi setelah mereka menemukan Sang Natal, menyembah Sang Natal, ketika mereka mengadakan perjalanan pulang, dan saudara, dalam istirahatnya melalui mimpi, mereka mendapatkan satu penglihatan dalam mimpi dan tidak boleh kembali kepada Herodes. Cari jalan lain. Saudara, ini sebuah tantangan, butuh penyerahan hidup. Apa yang terjadi kalau orang-orang Majus ini kembali ke Herodes? Dia lebih taat kepada raja dunia ini, Herodes, atau dia lebih taat kepada raja yang baru lahir, Sang Natal, yang telah memperlihatkan melalui mimpi? Nah saudara, hidup Bapak Ibu dan saya setiap hari diperhadapkan dengan satu pilihan. Apakah kita mau taat kepada firman Tuhan atau kepada raja dunia ini? Bagaimana saudara? Setiap kita mendengar firman, selalu ada satu komitmen yang kita ambil. Selalu Tuhan berbicara kepada kita, dan kita belajar untuk melakukan komitmen itu. Orang-orang Majus ini komitmen. Setelah mendengar firman Tuhan, mengalami penyembahan, perjumpaan dengan Sang Natal itu, dia tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi ia pulang dengan ketaatan kepada firman Allah, dengan komitmen. Walaupun jalan yang dia tempuh jalan lain, inilah jalan ketaatan, inilah jalan iman, inilah jalan di mana mereka akan hidup berpengalaman dengan Allah. Loh, ini resikonya tinggi loh Bapak Ibu. Ketika mereka nggak kembali ke Herodes, Herodes tahu mungkin mencium hal itu. Wah saudara, ini sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Tetapi mereka lebih taat kepada suara Tuhan. Melalui mimpi itu, mereka tidak kembali kepada Herodes, tetapi mereka hanya tunduk dan penyerahan hidup kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian seharusnya Kristen akan mengalami sukacita Natal kalau hidup saudara selalu taat kepada firman Tuhan. Apapun resikonya, kita harus taat kepada firman Allah. Resiko orang-orang Majus ini, dia akan dikejar, dia akan dibunuh. Ada kemungkinan begitu. Karena ia tidak setia kepada janji kepada Herodes. Ia memutuskan sepihak. Tetapi ia lebih setia kepada Allah yang berbicara kepadanya. Mungkin ada banyak hal yang membuat Anda terkejut hari ini. Ada banyak persoalan hidup Anda karena ketidaktaatan kepada firman Allah. Beranikah saudara mentaati untuk taat kepada firman Allah dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan? Dunia ini saudara banyak mengganggu kita. Kita harus hati-hati dengan keputusan-keputusan yang saudara dan saya ambil. Firman Allah harus menjadi saringannya. Firman Allah harus menjadi filter satu-satunya untuk kita berjalan dan taat kepada firman Allah. Untuk kita tetap setia kepada Allah. Dunia sedang membutuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Natal ini akan membawa sukacita bagi orang-orang yang sungguh mengenal Yesus Kristus, mau mengenal Yesus Kristus. Natal ini akan membawa sukacita dan membangun kegigihan iman ketika Anda mau menyembah Sang Natal sendiri, ketika Anda mau taat kepada firman Allah dan menyerahkan hidup Anda untuk taat kepada firman Allah. Seberapa besar perubahan hidup orang yang percaya Yesus adalah seberapa besar saudara mentaati kepada firman Allah. Orang-orang Majus ini, orang-orang yang luar biasa. Mereka berani ngambil satu sikap yang jelas dalam hidupnya, yaitu mentaati firman Allah. Walaupun ia sudah janji dengan penguasa kerajaan, tetapi mereka tetap kembali setia kepada firman Allah. Hal inilah jalan yang harus kita pilih. Di tengah-tengah pandemik ini, ada jalan lain yang disediakan Allah. Walaupun serta-merta kita nggak melihat jalan itu,
tapi dengan ketaatan, dengan iman. Mari kita lakukan, supaya kita menjadi orang yang mengalami sukacita Natal ini, dengan membangun kegigihan iman. Iman Bapak, Ibu, dan saya akan dibangun ketika saudara mengalami sukacita Natal ini dengan benar. Nah, saudara, renungkanlah firman Tuhan ini. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, saudara yang karena mendengar berita firman ini, saudara mengalami pembaharuan hidup? Oh Tuhan, ampunilah saya kalau selama ini saya mendengar firman tapi saya nggak sanggup melakukan. Dan hari ini saya berkomitmen Tuhan untuk mau belajar beriman dan taat kepadamu. Mungkin saudara melihat situasi Anda nggak ada jalan sehingga Anda berkompromi dengan dunia, kembali kepada dunia. Tetapi sesungguhnya ada jalan lain yang Tuhan siapkan kalau Anda mau taat kepada firman Tuhan. Atau Anda baru mendengar firman Tuhan ini, oh ternyata Yesus itu adalah Raja, Raja dan segala Raja, yang layak disembah, yang layak ditaati. Dan Anda mau percaya Yesus Kristus, dan Anda akan mengalami sukacita Natal demikian. Wah, berbahagialah saudara. Undanglah Yesus dalam hati Anda. Nikmatilah hadiratnya dan kasihnya yang besar itu. Renungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji, layak untuk ditaati. Oleh sebab itu Tuhan memberkati bagi sekalian saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu dan mereka memutuskan untuk taat dan percaya kepada Yesus Kristus dalam hidupnya. Kiranya Engkau memberkati mereka. Dan mungkin ada di antara sekalian anak-anak-Mu Tuhan yang selama ini tidak taat kepada firman, tidak berani taat kepada firman karena dunia ini, tetapi melalui firman ini mereka belajar taat, mereka berkomitmen untuk taat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keputusannya, komitmennya, seperti Engkau memberkati orang-orang Majus ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya, seutuhnya pemberitaan berita Natal, berita sukacita Natal ini yang sungguh-sungguh membangun kegigihan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Allah memberkati kepada kami semua, diberi hikmat di tengah-tengah pandemik ini. Kami boleh terus memberitakan, menyuarakan sukacita Natal bagi dunia yang sangat membutuhkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.